Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Kelautan jiwa. Setiap langkahnya membawa pantulan kenangan. Gurunya yang gugur, limuan yang tertinggal, dan impian masa muda yang pudar. Namun di tengah pusaran memori itu, ada satu cahaya, inti jiwanya sendiri. Bukan jiwa masa lalu, bukan bayangan siapapun, melainkan Wang Lin yang sekarang. Aku bukan lagi budak dendam, dan bukan juga hamba kutukan. Ia ulurkan tangannya, menyentuh inti jiwa yang bergetar. Cahaya meledak, gelombang jiwa mengalir deras, menyebar ke seluruh dimensi bawah sadar. Tiba-tiba, sosok lain muncul di hadapan Wang Lin. Itu dirinya sendiri, versi yang dikuasai oleh kutukan. Wajah yang penuh kebencian, mata menyala hitam, senyum sinis yang menggambarkan keputusasaan. Kau pikir bisa melarikan diri dari dirimu sendiri? Aku adalah semua keputusan kelam yang kau buat. Wang Lin tidak menolak kehadiran sosok itu. Ia menatapnya dengan tenang. Kau adalah aku, tapi aku bukan lagi dirimu. Pertarungan bukan dengan pedang, bukan dengan sihir, tapi dengan kehendak. Dua Wang Lin berdiri dalam pusaran, dan hanya satu yang akan keluar. Perlahan, sosok bayangan itu melemah. Cahaya dari inti jiwa Wang Lin membungkus tubuhnya. Ia tidak membunuh sisi gelapnya, ia memeluknya. Karena tanpa sisi gelap, terang tak akan pernah utuh. Air mata menetes dari mata sosok bayangan itu. Jika kau benar-benar menerima aku, maka kau akan membawa beban kita bersama. Aku tahu, jawab Wang Lin. Mereka menyatu. Jiwa Wang Lin kini bersinar dengan warna yang belum pernah ada, perpaduan merah darah, biru dingin, dan emas kesadaran. Itu adalah jiwa yang telah melewati waktu, kutukan, dan cinta. Lautan itu mulai surut. Wang Lin berdiri di dasar yang dulunya tak terlihat. Tanahnya adalah kenangan, airnya adalah perasaan, dan kini, semuanya menjadi kekuatan. Ia naik ke permukaan, membawa jiwa yang telah disatukan. Di tangannya, muncul simbol kuno dari zaman sebelum langit pertama diciptakan. Itu adalah simbol pembebasan, dan ia tahu, perjalanannya menuju keabadian, baru saja dimulai. Wang Lin membuka matanya di dunia nyata. Tubuhnya tenang, tapi matanya, mengandung kedalaman alam semesta. Di sekelilingnya, batu-batu terapung terdiam, seolah menghormati kesadarannya yang baru. Ia melangkah keluar dari gua itu. Langkahnya ringan, tapi menggema sampai ke langit. Kini, bukan hanya langit yang memperhatikannya, tapi waktu itu sendiri, mulai mencatat namanya. Wang Lin melangkah perlahan di antara reruntuhan dunia kuno. Tidak ada sambutan, tidak ada teriakan kemenangan. Hanya bayangan dirinya sendiri yang mengikuti dari belakang. Ia melewati reruntuhan menara, altar suci yang kini kosong, dan jalan bebatuan yang dulu dipenuhi pejalan spiritual. Langkah demi langkah, ia mendengar gema dari masa lalu. Dulu aku hanyalah murid kecil, kini aku raja, tapi raja dari kehampaan. Di tengah lembah, Wang Lin menemukan tungku tua. Dulu, disinilah ia menempanya, membakar segala kelemahan menjadi kekuatan. Namun kini, api di dalamnya telah padam. Ia mengulurkan tangannya, mencoba menyalakannya kembali. Tapi tak ada yang muncul. Api itu telah mengikuti hatinya. Dan hatinya kini tak terbakar oleh amarah, melainkan oleh kesepian dan tanggung jawab. Aku tidak lagi mencari pembalasan. Aku hanya ingin mengakhiri perjalanan ini dengan pilihan. Wang Lin duduk bersila. Ia memanggil kekuatan jiwanya, tapi bukan untuk bertarung. Kali ini, ia ingin mendengar suara alam semesta. Detak langit, napas bumi. Di dalam keheningan itu, terdengar nyanyian pelan.
Suara yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Suara itu membawa ingatan, pengorbanan, dan cinta. Semua yang telah ia lupakan selama mengejar kekuatan. Ia tersenyum kecil. Aku masih manusia, meski dunia melihatku sebagai dewa atau iblis. Setelah meditasi, Wang Lin bangkit. Ia menatap langit dan memutuskan arah baru. Langkahnya tidak lagi berat. Ia tidak lagi mengejar siapapun. Di kejauhan, terbentang celah dimensi yang samar. Itu bukan pintu ke dunia lain, melainkan jalur menuju alam yang belum dijelajahi siapapun, tempat yang bahkan para dewa takut untuk menyentuh. Aku akan berjalan sendiri ke tempat yang tidak memiliki nama. Jika dunia lama tak bisa memberi jawaban, maka aku akan menciptakan dunia baru. Tanah ini tidak tercatat dalam kitab manapun. Tak ada peta, tak ada nama. Tapi Wang Lin tahu, tempat ini pernah menjadi panggung sejarah besar, yang kini dilupakan oleh generasi. Ia menatap reruntuhan langit-langit kuil. Simbol-simbol suci telah hilang bentuknya. Namun dari tanah, tumbuh bunga-bunga yang aneh, bercahaya redup, seolah menyimpan jiwa-jiwa masa lalu. Tempat ini mengandung rahasia yang telah dibunuh oleh waktu. Wang Lin mendekap dirinya saat angin lembab menyapu jubahnya. Hujan yang turun bukan air biasa. Setiap tetesnya membawa gema, tangisan, teriakan, bisikan. Ia berjalan menyusuri sungai yang mengalir ke langit. Ya, sungai itu justru menanjak ke atas. Di setiap percikan, ia melihat wajah-wajah asing. Mereka menatapnya, berharap, seolah menunggu seseorang datang untuk menyelesaikan sesuatu. Apakah kalian menunggu pengampunan atau penghabisan? Di tengah lembah, Wang Lin menemukan sebuah gerbang batu. Bukan pintu dimensi, bukan portal teleportasi. Ini gerbang jiwa, penutup antara dunia yang hidup dan yang tak pernah selesai. Gerbang itu berdenyut perlahan, seperti jantung yang menahan nafas terakhir. Untuk membukanya, Wang Lin tahu, ia harus mengorbankan sepotong jiwanya. Ia tidak ragu. Tidak ada kunci yang lebih kuat dari kesadaran akan masa lalu. Dengan luka lama di dadanya terbuka, ia menaruh kenangan paling menyakitkan saat ia memeluk Limuan yang sekarat ke dalam batu itu. Gerbang pun terbuka perlahan. Di balik gerbang, bukan neraka, bukan pula surga, tapi dunia yang tertinggal. Fragmen jiwa, potongan ingatan, hasrat tak tersampaikan, semuanya berserakan seperti kaca pecah. Wang Lin melangkah di atasnya. Setiap langkah menyayat jiwanya sendiri, karena ia melihat pengorbanan yang ia abaikan, janji yang ia ingkari, dan kebaikan yang ia kubur demi kekuatan. Namun, ia tidak menyesali semuanya, karena di tengah puing itu, ia melihat api kecil menyala, api harapan dari dirinya yang lama. Aku belum selesai, dan aku tidak akan menghilang dalam sunyi. Di langit kelam, terpampang cahaya samar, jejak langkah para kultivator agung yang telah melewati jalan ini. Namun tak satu pun di antara mereka kembali. Mereka meninggalkan tanda, mantra yang tak bisa diucapkan, simbol yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah melewati ribuan penderitaan. Wang Lin menyentuh ukiran di udara. Seketika, wajah-wajah leluhur muncul, bukan untuk menyambut, tapi untuk menguji. Setiap pandangan mereka menusuk kesadarannya, mengajukan satu pertanyaan yang sama. Apakah kau siap mengorbankan segalanya, bahkan nama dan wujudmu, demi kekekalan? Langkah Wang Lin menapaki batu tak bernama. Tiba-tiba, tubuhnya diliputi kabut hitam pekat, kabut dari semua karma yang pernah ia ciptakan. Bukan musuh yang menyerangnya, tapi dirinya sendiri. Versi dirinya yang jahat, yang menyerah pada dendam, yang membakar dunia demi keangkuhan, yang melupakan nama-nama yang dulu pernah ia panggil dengan lembut. Pertarungan itu sunyi, tak ada gemuruh,
hanya deru napas dan cahaya dari mata Wang Lin yang perlahan-lahan menelan kegelapan itu. Saat ia menang dari dirinya sendiri, ruang di sekelilingnya terbuka. Dewa-dewa tua, tanpa bentuk, tanpa suara, mengelilinginya dalam pusaran cahaya. Mereka tak memberi selamat, mereka tak menyambut, mereka hanya menyaksikan. Dan tiba-tiba, semesta itu bertanya, "Untuk apa kau ingin menjadi abadi?" Wang Lin menjawab lirih, "Bukan untuk hidup selamanya, tapi untuk memastikan tak ada yang perlu mengalami kehilangan seperti yang aku alami." Semesta terdiam, lalu terbuka, seperti kelopak cahaya. Dan Wang Lin masuk. Dalam cahaya tak berujung itu, tubuh Wang Lin mulai hancur. Namun ia tidak menjerit, karena ini bukan kematian, ini adalah penyerahan. Ia menyerahkan semua rasa takut, kebencian, bahkan kerinduan. Ia menyisakan satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa ia bukan hanya makhluk, ia adalah jalan. Tubuhnya dibentuk ulang, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, mata itu masih milik Wang Lin. Dan dalam keheningan, terdengar bisikan, "Kau bukan lagi manusia. Tapi jangan lupakan, kenapa kau berjalan sejauh ini. Langit di atas alam duka bukan biru. Ia berwarna kelabu, seperti luka lama yang belum mengering." Wang Lin berdiri di tebing batu hitam. Angin berhembus, membawa jeritan-jeritan jiwa yang tak pernah bisa dilahirkan kembali. Setiap langkahnya disambut bayangan penderitaan. Anak-anak yang dibuang, kekasih yang ditinggal mati, prajurit yang melupakan namanya sendiri demi perang. Namun Wang Lin tidak membuang muka. Ia berjalan menembus semuanya. "Aku datang bukan untuk menyelamatkan kalian," bisiknya, "tapi untuk mengingat bahwa kalian pernah ada. Di tengah alam duka, ada sumur jiwa, tempat di mana semua kesedihan berkumpul." Wang Lin duduk di tepi sumur itu. Tangannya menyentuh airnya. Dan ribuan kenangan asing melintas di kepalanya. Kenangan dari orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Tapi ia tidak menghindar. Ia menampung semuanya. Tubuhnya gemetar, matanya berdarah. Namun ia terus menerima, seakan menjadi cermin dari penderitaan dunia. Di dalam sumur itu, suara lirih berkata, "Kenapa kau tidak membiarkan kami dilupakan?" Dan Wang Lin menjawab, "Karena bahkan rasa sakit berhak untuk dikenang." Mengetahui bahwa Wang Lin tidak akan mundur, alam itu menyerang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan penawaran. "Lupakan semua rasa sakitmu. Biarkan kami simpan semuanya. Maka kau akan hidup tanpa beban, tanpa luka." Tiba-tiba, Wang Lin melihat dirinya sendiri, tersenyum damai, bersama Li Muwan, keluarganya. Hidup tenang di dunia yang tidak pernah ada. Itu adalah ilusi, yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Tapi Wang Lin menatapnya dan berkata, "Kehidupan tanpa luka adalah kehidupan tanpa makna." Dengan satu helaan napas, ilusi itu pecah, dan sumur jiwa meledak menjadi serpihan cahaya. Tanah bergetar, langit terkoyak, alam duka tak bisa lagi menahan semua yang ditampungnya. Wang Lin berdiri di tengah kehancuran itu. Namun wajahnya tidak getir. Ia justru terlihat damai. Karena ia tahu, rasa sakit itu telah disalurkan, telah diberi tempat, telah dibebaskan. Dan dengan tangannya, ia mengangkat satu persatu cahaya kecil dari kehancuran, membentuknya menjadi benih jiwa yang baru. Tangisan kalian akan menjadi kekuatan bagi generasi yang akan datang. Dalam ruang jiwa yang retak, Wang Lin melihat dirinya sendiri. Namun versi itu tampak berbeda. Matanya dingin, suaranya berat. "Kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Kenapa masih ragu?" "Karena aku belum kehilangan semua yang manusiawi," jawab Wang Lin.
Bayangan dirinya menyeringai. Tapi lihat apa yang dunia berikan padamu. Pengkhianatan, kehilangan, kematian. Dan itu yang membuatku kuat. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Pertarungan dua sisi batin dimulai. Tidak dengan pedang, tapi dengan ingatan. Bayangan masa lalu menyeruak. Lim Wuan tertawa di bawah pohon. Suara Su Liguo mengomel sepanjang perjalanan. Gurunya mengusap kepala Wang Lin muda dengan kasih sayang. Semua itu membuat retakan pada sisi gelap dalam dirinya. Aku tidak akan membuang rasa sakit ini, ucap Wang Lin. Karena rasa sakit adalah bukti bahwa aku pernah hidup. Bayangan kelam itu mulai retak, tapi tak hancur sepenuhnya. Ia masih ada, menunggu saat lengah. Tubuh Wang Lin mulai menyatu kembali. Namun kali ini, ia membawa dua kehendak sekaligus, kehendak manusia, dan kehendak leluhur. Dua-duanya tidak bisa saling membunuh, tapi keduanya bisa dikendalikan. Dengan formasi jiwa yang ia ciptakan sendiri, Wang Lin mengikat keduanya menjadi satu. Aku bukan dewa, bukan juga iblis. Aku adalah akibat dari semuanya. Mata Wang Lin terbuka, cahaya hitam merah menyala dari tubuhnya. Para kultivator yang berjaga di luar gua suci terkejut. Beberapa berlutut, lainnya mundur dengan gemetar. Dia sudah bangkit, tapi aura itu bukan aura manusia. Langkah Wang Lin mantap. Dunia bergetar di setiap injakan kakinya. Tapi matanya masih membawa kesedihan manusia. Wang Lin melangkah ke kota tua yang reruntuhannya masih berdiri. Tidak ada satu jiwa pun. Namun setiap rumah, setiap pilar, mengandung ingatan yang terpahat oleh waktu. Dengan sentuhan jiwa, Wang Lin menghidupkan kembali bayangan masa lalu. Orang-orang yang tertawa, anak-anak bermain, ritual-ritual kuno. Semua muncul seperti ilusi hidup. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seluruh tempat ini seperti dilenyapkan dari sejarah? Ia melihat satu patung besar di pusat kota. Sosok wanita berjubah panjang, menutup matanya, memegang jam pasir yang retak. Di bawahnya tertulis, "Kami memilih untuk melupakan, agar tak dikutuk oleh ingatan." Dari balik kabut datang sosok kurus, berwajah separuh terbakar. Ia bukan manusia biasa, matanya menyala biru, namun tubuhnya setengah transparan. "Kau, pengembara dari langit luar," ucapnya. "Siapa kau?" tanya Wang Lin. "Aku penjaga bayangan. Aku yang menyegel seluruh bayangan tempat ini, agar masa lalu tak bisa menyakiti lagi." Wang Lin mengernyit. "Apa maksudmu?" "Bayangan menyimpan memori, dan kami terlalu banyak melihat kehancuran. Kami memutuskan untuk melupakan, tapi tidak semua bisa melupakan." Ia menatap Wang Lin tajam. "Kau datang membawa kutukanmu sendiri. Apa yang ingin kau cari di tempat yang memilih untuk lupa?" Wang Lin mengeluarkan pusaka segel jiwa purba. Saat benda itu menyala, seluruh kota bergemuruh. Bayangan mulai muncul paksa, meski tempat ini mencoba menolaknya. Tiba-tiba Wang Lin melihat sosok wanita. Wajahnya mirip Lim Wuan, tapi bukan dia. Ini roh dari masa yang lebih tua. Ia melihat konflik besar, penyatuan waktu, pengkhianatan di altar langit, dan kekuatan yang melawan hukum langit. Semua ini pernah terjadi, dan dilupakan paksa. Penjaga bayangan berteriak, "Hentikan, kau akan membuka luka yang tidak boleh sembuh." Wang Lin tak peduli, ia ingin tahu kebenaran, karena ia tahu, masa lalu dunia ini, terikat dengan kutukannya sendiri. Akhirnya, dari bayangan terdalam kota itu, muncul pintu besar. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh seseorang yang masih memiliki bayangan. Wang Lin berdiri di depan pintu itu, dan di bawah kakinya, untuk pertama kali, bayangannya muncul. "Karena aku tidak memilih untuk melupakan." Ia membuka pintu itu. Di dalamnya, ada ruang kecil yang menyimpan satu kristal. Kristal ingatan dunia. Penjaga bayangan jatuh berlutut. "Kau akan mengembalikan semuanya."
bukan aku yang memilih. Dunia ini yang akan menentukannya. Wang Lin menanam kristal itu ke dalam tanah kota, dan langit pun berubah. Bayangan kembali, dan dengan itu, luka masa lalu pun bangkit. Langit runtuh perlahan saat bola api hitam naik dari celah retakan dimensi. Matahari hitam bukanlah cahaya biasa. Ia menghisap cahaya di sekitarnya, meninggalkan hanya bayangan. Tapi entah kenapa, Wang Lin justru merasa jiwanya menyala. Ini bukan kegelapan, ini adalah cahaya yang belum pernah dimengerti dunia. Tubuhnya bergidik, setiap ingatan masa lalu bergetar dalam pikirannya. Tapi ia tidak melawan, ia berjalan menuju sumber cahaya itu. Dan setiap langkahnya mengubah daratan menjadi kristal hitam. Saat Wang Lin mendekat, matahari itu membentuk pusaran. Dari dalamnya terdengar suara samar. Kau adalah penerus dari garis kehendak yang telah mati, tapi belum padam. Suara itu bukan dari entitas tunggal, tapi dari ratusan ribu suara yang saling bertindih. Semua kultivator, dewa, iblis, yang pernah menolak dunia dan terbakar karena keyakinannya. Semua bersatu dalam satu pusaran ini. Kau bisa membebaskan kami, atau ikut bersama kami dalam kutukan. Wang Lin terdiam. Di matanya, matahari itu bukan hanya sumber kegelapan, tapi juga kuburan dari idealisme yang gagal. Wang Lin mengangkat tangannya. Cahaya dari matahari menyambar tubuhnya, namun tak membakar, justru menyatu dengan darahnya. Simbol-simbol kuno bermunculan di lengannya. Ia menggertakkan gigi. Jika takdir adalah api, maka biarlah aku menjadi bahan bakarnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menyala, bukan dengan api merah, tapi cahaya gelap. Kutukan, kehendak, dosa masa lalu, semua membentuk jubah tak terlihat yang menyelimuti dirinya. Namun dalam kesakitan itu, muncul senyuman tipis di wajah Wang Lin. Aku akhirnya mengerti. Matahari hitam mulai mengecil, menyatu ke dalam dada Wang Lin seperti jantung kedua. Langit kembali biru, tapi bumi berubah. Segala sesuatu terasa lebih sepi, lebih hening, seperti menunggu sesuatu. Wang Lin berdiri di tengah kekosongan itu. Ia melihat ke tangannya. Kini, ia tidak hanya membawa kekuatan, tapi juga sejarah. Dunia mungkin tidak akan pernah mengerti, tapi aku akan terus berjalan. Matahari hitam bukanlah simbol kehancuran, tapi harapan bagi mereka yang telah kehilangan segalanya, dan tetap ingin berjalan maju. Wang Lin, yang kini membawa cahaya itu dalam dirinya, telah menjadi entitas baru. Bukan hanya manusia, bukan hanya dewa, tapi jiwa yang lahir dari luka, dari kehilangan, dari kesepian. Dan di balik semua itu, masih ada satu keinginan kecil, untuk pulang. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.